Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Sampai hari ini kita ditopang oleh Tuhan dan kita masih hidup, dipelihara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari pada hari ini, pada pagi hari ini, kita terus berserah diri kepadanya dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang telah datang dalam manusia Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami masih hidup sekarang ini dan Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segenap keberadaan kami. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mau bersekutu dan kiranya Tuhan layakkan kami. Ampunilah segala dosa kami. Dan berkatilah kami melalui firman-Mu, kuatkanlah iman kami. Kami berserah, kami merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Keluaran, pasalnya yang ketiga ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu. Saya memberikan judul pada hari ini adalah yang menentukan masa depan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia saat ini di mana kita hidup, dunia ini senantiasa berubah dengan cepat dan tidak menentu, ya, tidak pasti. Nah, dalam keadaan seperti itu, di mana kita mencari perlindungan, harus mencari kekuatan dari mana. Tidak ada pertolongan dan tidak ada jawaban dari kita adalah selain kita mencari Tuhan dan firman-Nya, supaya kita tetap setia kepadanya pada saat-saat seperti ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi adalah, singkat cerita itu adalah tentang keadaan bangsa Israel, umat Tuhan di perjanjian lama, di mana mereka hidup di bawah penindasan bangsa Mesir, penindasan Firaun, dan sudah berlangsung begitu lamanya dan mereka amat sangat menderita, mereka ditindas, dan dalam keadaan itu saudara, mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan seruan mereka didengar oleh Tuhan. Keadaan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Nah, melalui keadaan seperti itu saudara, di dalam keadaan ini pun, ya, untuk itu kita pun menyimak di dalam ayat 7 dan 8, di mana Tuhan memberikan jawaban yang begitu luar biasa bagi orang yang percaya kepadanya. Yang pertama-tama saudara, bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Nah saudara, kita belajar bahwa di tengah situasi yang berubah dan tidak menentu ini, dan dalam penderitaan, dalam kekhawatiran dan ketakutan kita, Tuhan kita tetap memperhatikan keadaan umatnya. Keadaan umatnya. Di dalam ayat 7 itu mengandung pengertian Tuhan peduli terhadap penderitaan umatnya. Ia peduli. Nah, sungguh
indah sekali saudara, dan juga sekaligus menguatkan iman kita. Karena kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli terhadap keadaan umatnya. Baik umatnya di zaman dulu di perjanjian lama maupun di zaman sekarang. Kita, umatnya, gerejanya, Tuhan peduli terhadap kita. Dulu terhadap keadaan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang sedang menderita. Dan sekarang terhadap keadaan saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Di zaman sekarang yang serba tidak menentu ini. Tuhan peduli dengan keadaan kita. Itu imani dan percaya kepadanya. Yang kedua, Tuhan bertindak mengadakan perubahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa Allah telah turun dan Ia mau melepaskan bangsa Israel dan akan membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada keturunannya. Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya peduli, tetapi Ia juga bertindak untuk mengadakan perubahan. Ia sendiri yang turun. Ia berkata, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di tengah situasi yang berubah dan serba tidak menentu, Tuhan melakukan sesuatu perubahan yang menentukan bangsa Israel dalam keadaan putus asa. Ya. Tetapi Tuhan tepat pada waktunya, Ia bertindak untuk suatu perubahan yang menentukan, yaitu Ia akan melepaskan umatnya dari penindasan, dari penderitaan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang harus kita simak sebagai orang yang percaya bahwa Allah kita adalah penentu masa depan kita. Ia akan melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Untuk mengubah keadaan. Keadaan yang buruk seperti apapun, situasi yang tidak menentu bagaimanapun, harus kita fahami secara teosentris, yaitu kembali kepada Tuhan dan menatap kepadanya, karena kita yakin bahwa Ia akan bertindak. Kita perlu lebih sering sujud, berdoa di hadapannya. Setiap saat berdoa memohon pertolongannya. Akui ketidakberdayaan kita. Akui kekhawatiran kita. Ya. Dan sambil berseru kepadanya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman umat Tuhan di perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Tuhan melepaskan mereka. Satu langkah yang menentukan untuk masa depan mereka. Demikian juga dalam keadaan seperti ini. Saudara, dunia ini tidak menentu, tetapi kita punya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak dari waktu ke waktu, apa yang terjadi di negara kita baru-baru ini, ya, melalui pemerintahan kita, begitu menentukan masa depan. Itu adalah kalau bukan pertolongan Tuhan, mustahil. Tetapi kita yakin bahwa semua tindakan itu adalah karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu marilah sebagai umat Tuhan untuk tetap percaya kepadanya bahwa Tuhan itu memperhatikan dan peduli dengan kita, dan Ia pasti bertindak untuk mengadakan satu perubahan yang menentukan bagi kita yang percaya, yang setia dan mengasihinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan kita berkomitmen untuk tetap setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman untuk menguatkan iman kami dan meyakinkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan Allah kami adalah Allah yang bertindak, peduli dan memperhatikan keadaan kami. Sebagaimana Engkau dahulu kepada umatmu Israel, Engkau memperhatikan semua erangan mereka, semua penderitaan mereka.
dan Engkau peduli untuk melepaskan mereka. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau sendiri turun untuk bertindak mengadakan suatu perubahan yang menentukan. Demikian juga pada hari ini kami yakin akan firman-Mu. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dan menakutkan dan mengkhawatirkan kami, kepadamu saja kami pasrahkan masa depan kami dan kepadamu kami berseru, Tuhan tolong kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berseru dan mempercayakan diri kepadamu. Kami yakin Tuhan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadamu secara khusus. Dan masa depan yang pasti bagi kami. Karena kami menaruh percaya kepadamu yang memegang dan menentukan masa depan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah seluruh jemaat pada hari ini. Kuatkanlah imannya dan sertailah Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Kuatkan iman jemaatmu, hiburkan ya Tuhan. Dan biarlah dengan keadaan seperti ini, supaya kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi mengandalkan Engkau saja. Jemaat-jemaat yang sakit, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau bermurah hati. Jamalah Tuhan dan sembuhkanlah. Berilah pertolongan-Mu. Jemaat lanjut usia, kiranya Tuhan hiburkan hati mereka. Kiranya Allah Roh Kudus dalam hati mereka terus bersuara meyakinkan mereka dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.